Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan AI dalam dunia pendidikan dalam hal untuk menuntaskan tugas akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan. Baik, yang pertama ada biodata atau identitas saya. Setelah itu masuk pada materi pendahuluan. Teknologi artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun. Kehadirannya dengan fitur fungsi dan tampilan yang baru semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam pendidikan. Luger dan Sublefield 1993. Kecerdasan buatan mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi, dalam kurung Mulyaningsih dan kawan-kawan 2020 balas kurung. Kecerdasan buatan menjadi bagian primer dalam tumbuh kembangnya teknologi pendidikan. Hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa depan. Baik, itu bagian pendahuluan. Kita masuk ke slide berikut. Pengertian kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan dalam kurung artificial intelligence balas kurung AI terus dikembangkan oleh para ahli sehingga dapat berkembang pesat. H.A. Simon mengklaim bahwa kecerdasan buatan dalam kurung AI adalah bidang uang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Knight dan Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan dalam kurung AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih dari itu. Masuk ke slide berikutnya, pembahasan pembelajaran mandiri. Setiap orang tua perlu melakukan screening terhadap minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Kita tahu bahwa anak memiliki keistimewaan. Jika keterampilan kerja yang diinginkan oleh orang tua diajarkan pada usia muda, anak-anak dapat mengembangkannya selama masa belajar mereka di sekolah. Salah satu keterampilan yang dapat diajarkan sejak dini adalah kontrol pemantauan terhadap pembelajaran mandiri. Dalam kurung Zimmerman 1990. Sebuah sistem yang memungkinkan pelajar untuk proaktif mengubah kemampuan mental menjadi keterampilan akademis. Dalam kurung Zimmerman 1990. Masih banyak anak-anak yang tidak diberi kesempatan yang cukup di sekolah untuk mengeksplorasi dan mempraktikkan keterampilan ini dengan dukungan mereka. Slide yang berikutnya, penerapan AI dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat dua perbedaan yang dapat diterapkan untuk menerapkan kecerdasan buatan dalam kurung AI di lingkungan pendidikan. Peranan AI adalah untuk menambah kecerdasan manusia dan membantu manusia dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terhadap beragam hal yang dapat dilakukan menerapkan AI dalam kegiatan pembelajaran, semakin berkembangnya zaman, menuntut segala bidang termasuk untuk mencegah masalah-masalah yang dapat terjadi. Di slide berikutnya, mentor virtual. Internet sekarang yang universal diciptakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi pengetahuan dan pemikiran tentang berbagai topik. Salah satu program yang berjalan bersama The Lab System yang beroperasi lebih sebagai lingkungan multimedia dengan e-learning terintegrasi adalah Virtual Mentor. Menurut makalah jurnal Sistem Informasi Komputer, fitur mentor virtual lebih berguna daripada instruksi kelas biasa. Dalam kurung Seng 2004. Slide berikutnya, kesimpulan. Jadi di sini kesimpulan yang saya ambil adalah kehadiran teknologi AI merupakan sebuah terobosan di bidang teknologi dengan bijak dan terkendali dalam memicu akselerasi pendidikan. Kemunculan teknologi kecerdasan buatan dalam kurung artificial intelligence
Balas kurung juga dapat menambahkan sifat mandiri dalam diri pelajar. Adanya teknologi pendidikan dapat membantu mereka dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik di masa depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua.